والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, itu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita semua. Maka teruslah kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita, mengisi nikmat kesempatan yang masih Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sejatinya kita diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah, tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi keberadaan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah, adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya ayat ini selalu kita jadikan berada di depan mata kita. Ayat ini semestinya kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, supaya kita enggak salah dalam melangkah di dunia ini. Betapa banyak orang yang lupa tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seolah-olah hidupnya di dunia ini adalah untuk menumpuk-numpuk harta. Seolah-olah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mencari harta benda, sehingga saking sibuknya mencari harta, saking sibuknya mencari rizki, dia lupa terhadap sang pemberi rizki, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kalau sudah seperti ini, itu berarti sudah salah jalur dia. Dia sudah lupa dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah kita menyadari, mengingat-ingat bahwasanya kita ada di atas dunia ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apapun pekerjaan yang kita lakukan, sesibuk apapun kita mencari rizki, kita akan selalu mengutamakan sang pemberi rizki. Kita akan selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita diciptakan untuk itu. Ya. Nah, maka para jamaah yang ulun muliakan, terus
kita berusaha memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan kepadanya, sehingga mudah-mudahan tatkala nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kita sudah dalam kondisi memiliki bekal yang cukup untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Itu tentang ringkasan akhlak seorang muslim. Kita akan bahas tentang khuluqul muslim ma'al Quran. Ya, khuluqul muslim ma'al Quran. Itu bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah mahabbatu li'annahu kalamullah ta'ala. Itu kita wajib mencintai Al-Quran. Ya, wajib kita mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah i'tiqadu fadli wa uluwi makanati wa annahu afdalul kutub al-munazzalah. Begitu pula akhlak kita terhadap Al-Quran adalah meyakini tentang keutamaan Al-Quran dan meyakini tentang tingginya kedudukan Al-Quranul Karim. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang paling afdal yang Allah turunkan kepada hamba-hamba. Kita tahu, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Itu Taurat kepada Nabi Daud, Afwan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lembaran-lembaran suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, dari sekian kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, kita wajib meyakini bahwasanya Al-Quran adalah yang paling mulia. Ya, Al-Quran adalah yang paling tinggi kedudukannya dari kitab-kitab yang lainnya. Bahkan wajib kita imani. Ya, wajib kita imani bahwasanya Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kitab yang Allah Subhanahu wa taala jaga keasliannya, keautentikannya, ya, sampai hari kiamat nanti. Ya, Allah jaga keaslian, keautentikan Al-Quranul Karim sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa merubahnya. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Ya, sudah diotak-atik, sudah dirubah-rubah, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Ya, sehingga kita lihat kitab-kitab mereka sekarang beda terbitan, beda isinya, banyak yang berbeda. Tapi kalau Al-Quranul Karim mau diterbitkan di negara manapun sama. Ya, mau di Asia, mau di Afrika, mau di Eropa, ya, sama semua. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keasliannya sampai hari kiamat. Sampai nanti diangkat Al-Quranul Karim itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga yang wajib kita imani kaitan dengan Al-Quran, bahwasanya dengan diturunkannya Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya itu sudah expired, sudah nggak berlaku lagi. Ya. Salah satu sebabnya karena
kitab-kitab sebelum Al-Quran ya tadi sudah diacak-acak, sudah dirubah-rubah oleh mereka, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Maka turunnya Al-Quran menjadikan kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi. Dan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah ditegaskan di sana bahwasanya kalau muncul Nabi terakhir, ya ada yang disebutkan nama Nabi kita SAW dengan nama Ahmad, ada dengan nama yang lainnya, maka mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, itu harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kitab yang dibawanya, itu Al-Quranul Karim. Bahkan para nabi sekalipun, seandainya mereka masih hidup, kemudian ya Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah ngambil perjanjian kepada Allah akan beriman, akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'u illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa masih hidup di zamanku, maka dia pasti akan mengikutiku, pasti akan beriman kepada Nabi kita SAW dan meninggalkan kitab Tauratnya. Ya, ini yang wajib kita imani kaitan dengan kitab Al-Quranul Karim ini. Jadi Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling agung, adalah kitab yang paling mulia, bahkan satu-satunya kitab yang Allah jamin keasliannya sampai hari kiamat, sehingga tidak akan ada yang bisa merubah-rubahnya. Kemudian yang ketiga, al-amalu bi wa takhalluq bi adabihi. Semestinya bagi kita sebagai umat Islam untuk berusaha mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya, kita berakidah dengan akidah yang ada dalam Al-Quran, beribadah dengan ibadah yang terdapat dalam Al-Quran, bahkan berakhlak dengan akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan Nabi kita SAW dikatakan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita bahasakan, Nabi kita SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, Al-Quran yang berjalan. Artinya beliau mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan ini yang semestinya kita lakukan, menapaki jejak beliau, ya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagaimana yang Allah tegaskan di awal surah Al-Baqarah, ya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namanya petunjuk, ya harusnya kita baca. Ya, namanya petunjuk harusnya kita baca. Ya. Kalau kita tidak baca, ya biasanya kerusakan, kehancuran yang akan menimpa kita. Ibarat orang beli alat elektronik yang dia belum paham pemakaiannya, ada buku petunjuknya, tapi dia nggak baca, asal aja dia pakai, akhirnya rusak. Nah, kita umat Islam punya buku petunjuk Al-Quranul Karim, cuman seringkali kita nggak baca, sehingga yang terjadi kerusakan menimpa kita, menimpa akidah kita, menimpa agama kita. Ya, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tersesat dari jalan hidayah, gara-gara kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Nah, wal bu'du amma naha anhu, begitu pula kita harus menjauh dari apa yang dilarang oleh Al-Quran. Wa qad kana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam yusafu bi anna khuluqahul Quran. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disifati bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi isi Al-Quran apabila terdapat perintah semestinya kita lakukan.
Ya, kalau terdapat larangan ya kita tinggalkan. Karena sekali lagi Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Ya, kita kalau pesan-pesan yang ada di media sosial itu hampir semuanya terbaca. Padahal isinya seringkali sia-sia, bahkan dosa. Ya, sedangkan pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quran jarang-jarang kita membaca. Ya, jarang-jarang kita membacanya. Maka dikatakan seandainya kondisi kita dengan Al-Quran sama seperti kondisi kita dengan HP, kayaknya kita semua sudah hafiz Quran. Ya, sudah hafal isi Al-Quran. Ya, cuman yang terjadi sebaliknya. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, kemudian yang keempat dari akhlak kita terhadap Al-Quran adalah at-taharatu qabla massi, li hadits la yamassul Quran illa tahir. Itu semestinya bagi kita untuk bersuci sebelum memegang Al-Quran. Ini salah satu adab kita terhadap Al-Quran, akhlak kita kepada Al-Quran. Ya, bersuci dulu sebelum memegangnya. Baik ketika dalam kondisi hadas kecil itu belum berwudu, apalagi kalau sedang hadas besar. Bahkan kalau sedang hadas besar itu ketika junub, memegang Al-Quran gak boleh, bacanya juga gak boleh. Ya. Kemudian yang kelima adalah tartilul Quran. Itu termasuk akhlak kita kepada Al-Quran adalah membacanya dengan tartil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Itu bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, tidak terburu-buru baca Al-Quran. Bahkan disunahkan juga, diperintahkan ada nadanya ketika baca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golonganku orang-orang yang tidak memperbagus suaranya dengan Al-Quran. Ya, jadi anjurkan begitu. Jadi selain kita perhatikan makharijul hurufnya sudah pas apa kada, ya, begitu pula kita dianjurkan memperbagus suara kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya adalah al-khusyu' inda sama'i. Qala ta'ala an ibadis salihin wa yakhiruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Itu kita semestinya untuk berusaha khusyuk ketika mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang saleh, wa yakhiruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khusyu'an. Mereka tersungkur, ya, sungkur, sujud ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, dan mereka semakin bertambah kekhusyuannya. Nah, ini orang beriman seperti itu. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Ya, jadi untuk menambah kekhusyuan, untuk menambah keimanan, salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran. Ya, maka sudah semestinya ya kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketujuh, al-insat 'inda sam'i. Qala ta'ala, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ketika ada orang membaca Al-Quran, hendaknya kita diam mendengarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Apabila Al-Quran dibacakan kepada kalian, maka dengarkan.
dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak mengatakan fasma'u, tapi dengan lafaz fastami'u. Kalau sami'a itu hanya mendengarkan tanpa, tapi kalau istama'a itu mendengarkan dengan penuh seksama. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya. Nah, kadang kita ketika Al-Quran dibacakan, kita nggak peduli. Ya, kan kita ngobrol dan semacamnya, nggak peduli. Maka salah seperti itu. Harusnya kalau ada Al-Quran dibacakan, kita semestinya untuk tenang, ya berusaha untuk mendengarnya dengan seksama begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mahabbatul amilina bihi. Itu hendaknya kita mencintai orang-orang yang mengamalkan atau orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya, itu kita cinta kepada ahlul Quran, cinta kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, cinta kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya, ini semestinya begitu. Ya, bukan malah membenci mereka. Ya, sebagian orang sekarang ketika melihat ada anak-anak di sekolah ngafal Quran, dia bilang, kamu ini mau jadi apa sih? Hari-hari cuman ngafal Quran. Ya, dikatakan seperti itu. Seolah mereka membenci orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, padahal kalau kita lihat ya, kalau kita jujur melihat, kalau ada anak, dia hafid Quran, hafal Quran 30 juz, bacaannya bagus. Ya, walaupun dia nggak lulus SD, ya, saya yakin dia itu akan dihormati di masyarakat. Atau dia nggak lulus SD, tapi dia anak yang hafidh Quran, ya, yang bagus bacaannya, apalagi dia mengamalkan isi. Yakin dia akan dihormati, bahkan akan selalu didahulukan untuk menjadi imam, walaupun dia nggak lulus SD. Ini bukan berarti kita meremehkan sekolah, ya enggak, karena ulun sendiri sekolah sampai kuliah ya. Tapi Al-Quran seperti itu. Ya, betapa banyak orang yang ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran gara-gara Al-Quranul Karim. Bahkan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia nggak lulus SD. Di mana-mana sekarang hafidz Quran itu dicari. Dan nggak ditanya, kamu lulus ya apa? Nggak ditanya, yang penting hafidz Quran sudah. Mudah dia mencari pekerjaan. Bahkan mungkin mengalahkan mereka yang S1 dan seterusnya. Ya, tapi anehnya ada orang mengatakan kepada anak-anak yang hafal Quran, mau jadi apa sih kamu hari-hari ngapal Quran? Ya, ada orang kayak gitu. Ya, Nasallallahu alaihi. Nah, jadi kita harus mencintai, kita harus memuliakan para penghafal Al-Quran. Ya, harus memuliakan orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Bukan kemudian yang membenci mereka. Kemudian yang ke-10 adalah mu'adatu man yaqdah fi aw yuqallil min sya'ni. Kita harus memusuhi orang-orang yang menghina, yang mencela, yang merendahkan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang menghina, merendahkan Al-Quran, wajib kita musuhi orang. Ya. Apalagi sampai misalnya berani membakar Al-Quran, atau membakar Al-Quran ya untuk menunjukkan kebenciannya. Tapi kalau membakar Al-Quran karena sudah lusuh, sudah rusak, boleh apa enggak? Boleh. Saya di rumah ya ada Al-Quran sudah rusak, ya bahkan dianjurkan dibakar, kemudian abunya itu ditanam di tanah. Ya, jangan dicampur, dimasukkan ke bak sampah, itu nggak boleh. Itu namanya kita tidak ada akhlak terhadap Al-Quran. Ini dibakar, debunya itu, abunya itu
tanam di tanah. Begitu caranya. Ya. Tapi kalau ada orang di depan umum diambil Al-Quran, dia bakar. Ya, itu berarti dalam rangka memusuhi Al-Quran, maka wajib kita membenci orang itu. Apalagi sampai misalnya dia menginjak-injak Al-Quran. Ya, maka itu perbuatan kufur. Ya, bisa menjerumuskan pelakunya pada kekafiran. Nah, dan kadang ada orang-orang seperti itu sekarang. Ya, alhamdulillah selalu ada yang memberikan mereka pelajaran. Ya, berapa bulan yang lalu ada seorang pemuda, dia videokan dirinya nginjek-injek Al-Quran. Ya, nggak selang lama dia minta maaf dalam kondisi wajahnya sudah bonyok semua. Ada orang-orang yang nyari dia. Nah, jadi kita harus memusuhi orang-orang yang menghina, merendahkan ya Al-Quranul Karim. Kemudian yang ke-10, i'tiqadu annahu asdaqul kalam. Qala ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Itu termasuk akhlak kita kepada Al-Quran adalah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah ucapan yang paling benar. Kenapa ya? Karena itu firman Allah. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapakah orang yang paling benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka Al-Quran adalah ucapan yang paling hak, yang paling benar, karena itu adalah firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya isi dari Al-Quran itu wajib kita benarkan, wajib kita imani. Mendustakan satu ayat saja dari Al-Quran bisa kafir kita. Satu ayat saja. Karena kalau kita mendustakan satu ayat saja berarti kita mendustakan Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah ucapan yang paling benar. Ya. Kemudian yang ke-11, al-istishfa'u bihi. Qala ta'ala, "Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa." Itu berobat dengan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, sungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yurqi nafsahu inda an-nawm bil mu'awwidzat wa arsyadana ila at-tadawi bil Qur'an fi nususin katsirah wa kam sami'na wa ra'ayna min unasin syafahumullah min amradihim ar-ruhiyyah wa an-nafsiyyah wa al-'udhiyyah bil Qur'an. Kita lihat Nabi kita SAW. Ya, beliau sebelum tidur beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beliau tiup ya telapak tangan beliau, kemudian beliau usap sekujur tubuh beliau. Ya, ini sunnah sebelum tidur. Itu kalau dilakukan, kata Nabi SAW, orang itu akan dijaga dari keburukan, khususnya dari sihir. Maka Al-Quran adalah penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran bisa dijadikan sebagai, maka Al-Quran lah yang dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah. Ya, khususnya surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, kalau tersengat hewan berbisa bacakan. Ya, anak-anak kita misalnya nangis, khususnya yang masih bayi nangis malam hari, dikasih ASI ke demaunya, makan ke demaunya, bisa jadi itu ada gangguan dari jin atau syaitan. Maka bisa kita bacakan di gelas Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca doa-doa yang Nabi ajarkan. Kemudian dengan air itu kita basahi ubun-ubunnya, tangannya, kakinya, punggungnya, perutnya. Ya, insya Allah akan tenang anak itu, biiznillah. Ya, ini salah satu bentuk istishfa bil Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat, begitu. Dalam Al-Quran ayat yang lainnya Allah berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Dan kami turunkan
Ya, dari Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh dengan izin Allah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya qiraatu kulla yaum wa adamu hajrihi. Itu termasuk akhlak kita kepada Al-Quran adalah berusaha untuk membacanya setiap hari dan tidak meninggalkannya. Nah, ini yang kadang kita ya sering terjerumus pada hal ini. Jarang kita membaca Quran. Ya, bahkan sebagian orang kalau ada kematian baru Qurannya diambil. Padahal sejatinya Quran itu untuk kita yang masih hidup. Ya, untuk dijadikan sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Ya. Nah, ini kadang semestinya kita ya perhatikan. Makanya kalau kada salah Utsman ibnu Affan beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at bi kalamillah au kama qala." Seandainya hati kalian itu bersih, niscaya hati kalian itu tidak akan pernah bosan dengan kalamullah. Artinya nagih terus, ingin baca Quran terus. Kalau hati kita ini benar-benar bersih. Cuman kadang karena hati kita ini penuh dengan kotoran, ya, sehingga menjadikan kita kadang malas untuk baca Al-Quran. Ya, giliran membaca pesan-pesan yang ada di media sosial, di WA, Facebook, Instagram, ya, atau apakah namanya, itu begitu semangatnya kita. Tapi giliran baca Quran kadang malas-malasan kita. Ya. Maka sebenarnya kita berusaha menjadikan Al-Quran ini sebagai wirid harian kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadabburu ayati wa muhawalatu fahmi ma'anil Quran. Itu selain kita membaca Al-Quran, kita juga hendaknya berusaha untuk mentadabburi ayat-ayatnya, berusaha untuk memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka itu mau mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Kalau kita nggak mampu sendiri, mungkin datang ke pengajian-pengajian yang di sana dibahas tafsir Al-Qur'an, begitu. Ya, bagus seperti itu. Supaya kita bisa mengambil hidayah dari Al-Qur'anul Karim. Ya, dengan kita mempelajarinya, dengan kita mentadabburinya. Kemudian juga termasuk akhlak kita terhadap Al-Quran adalah itu melakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan sebelum membaca Al-Quran. Ya, seperti tadi kita sebutkan berwudu, kemudian juga bersiwak, ya, sebelum baca Al-Quran. Juga dalam kondisi baju pakaian yang bersih. Disebutkan para ulama dahulu, kalau mau baca hadis Nabi saja mereka pakai pakaian yang terbaik, apalagi kalau membaca Al-Quran, gitu. Ya. Kemudian sebelum baca Quran kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca Al-Qur'anul Karim. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim, begitu. Ya. Dan dihormati baik tempat kita, begitu pula letak naruh Al-Quran itu juga. Ya, kalau misalnya punya lemari ada sekian ruangnya itu, Al-Quran jangan ditaruh di yang paling bawah sehingga sejajar dengan kaki kita kalau kita jalan. Ya, hormati Al-Quran, taruh di ruang yang paling atas. Itu sebagai bentuk penghormatan kita. Mungkin kalau yang di bawah ya
untuk hal yang tidak ada tulisan-tulisan Qur'annya. Ya. Dan sebagian orang Al-Quran ditaruh di bagian yang paling bawah. Begitu pula dengan ini, murattal Al-Quran. Ya, yang punya mobil misalnya. Ketika di mobilnya dia menyetel Al-Quran, kalau bisa speakernya itu jangan ada di bagian kaki. Ya, ada nggak mobil speakernya di bagian kaki? Bagusnya kalau Al-Quran itu bagian atas. Masa speakernya dari kakinya gitu, sedangkan di sana keluar kalamullah. Akan kurang adab sama Al-Quran gitu. Ya. Ada kalau bisa di atas gitu. Ya. Kan apalagi setel Al-Quran, setel pengajian, masa dari kaki gitu. Nah, hal seperti ini mesti kita perhatikan dalam rangka mengagungkan, ya, memuliakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah ta'limun nasil Quran. Itu ya setelah kita sudah bagus bacaan Quran kita, ya makharijul hurufnya bagus, ya kita hendaknya mengajarkan orang lain Al-Quran. Dan gak usah gengsi untuk ngajar sekedar Iqra misalnya, gak usah gengsi. Kalau memang kita bisa cuma ngajar Iqra, ajari. Bahkan subhanallah, itu akan menjadi amal jariah yang terus menerus pahala akan mengalir kepada kita. Mungkin kalau yang kita ajarkan tafsir, kadang belum tentu itu dipraktikkan terus sama anak-anak yang kita ajarin. Ya, kalau yang kita ajarkan tafsir Al-Quran, tapi kalau yang kita ajarkan Iqra, sehingga anak itu bisa baca Quran dengan sebab kita, subhanallah. Setiap kali anak itu baca Quran, pahalanya akan terus ngalir ke kita. Bahkan mungkin nanti bisa jadi anak itu sudah dewasa ngajarin orang. Ya, sehingga orang yang dia ajarin bisa baca Quran. Sehingga tatkala anak yang kita ajarkan Al-Quran itu baca Quran, atau anak yang diajarin oleh anak yang kita ajari Al-Quran itu baca Quran, itu pahalanya akan terus ngalir ke kita. Nanti mungkin 2 orang ini ngajarin 2 orang lagi, jadi 4. 4 orang ini ngajarin 4 lagi, 8. Dan begitu seterusnya. Subhanallah. Sehingga ya pahala akan terus ngalir kepada kita. Bahkan ketika kita sudah jadi tulang belulang di liang lahat kita. Ini keutamaan mengajarkan Al-Quran. Hatta itu cuma Iqra, atau mungkin cuma mengajarkan Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihah, yang setiap kita itu minimal 17 kali dalam sehari membaca Al-Fatihah. Ya. Maka jangan gengsi untuk mengajarkan Al-Quran, walaupun hanya mengajarkan Iqra, mengajarkan bata, dan seterusnya, ajarkan. Ya, karena itu utamanya luar biasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kalau hendak menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, ajarkan Al-Quran. Pelajari Al-Quran dan ajarkan, maka kita akan menjadi orang terbaik di sisinya. Ya, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini yang mungkin belum bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.